Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pagi ini saya menyampaikan kulsub tentang aktivitas seorang muslim. Apa aktivitas muslim sehari-hari, Pak? Tentu selain ibadah yang diwajibkan, yang disunahkan, juga akan ada aktivitas lainnya ya Pak ya. Apa Pak? Muamalah ya Pak ya. Kerja. Yang pensiun? Jalan-jalan, piknik ya Pak ya, dagang, kayak Pak Anto dagang, nah, muamalah ya Pak ya, iya Pak Zul jualan pulsa, ya semua itu adalah bagian daripada aktivitas kita semua. Jadi seharusnya seorang muslim itu diberikan aktivitas full, itu tidak ada kata nganggur sebenarnya Pak. Kegiatan-kegiatan dari mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali itu terus dijalankan. Gimana caranya supaya kita tidak nganggur? Itu maksudnya itu bukan nganggur pekerjaan Pak, tapi tidak nganggur pahalanya. Maka semua aktivitas itu diusahakan untuk mendapatkan nilai pahala. Bahkan dari masuk ke toilet aja itu ada potensi untuk mendapatkan pahala. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang tentu harus dilakukan oleh setiap orang Islam, sehingga nantinya kita akan membawa banyak bekal pahala ini. Selain daripada itu, karena kita itu makhluk yang sosial, kita mempunyai hak dan kewajiban. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, hakul muslim alal muslimin sittun. Jadi ada hak orang muslim terhadap muslim lainnya dengan 6 perkara. Pernah dengar kan Pak hadisnya? Di mana Rasulullah SAW menyampaikan 6 itu, diantaranya adalah idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ahjibhu. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Maaf ya Pak Tato, kemarin saya nggak bisa datang itu. Cibubur pas barengan juga. Karena ini kewajiban Pak, kecuali ada halangan ya Pak ya. Udah dimaafin kan Pak? Alhamdulillah, syukur Pak. Yang ketiga, wa idza istansaha fansahu. Apabila engkau dimintai nasihat,
maka berikanlah nasihat. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha wasamithu, apabila ia bersin lalu ia memuji Allah. Ketika bersin, dia bilang alhamdulillah, maka doakanlah. Jadi yang mendengar itu mendoakan, Pak. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila ia sakit maka jenguklah. Dan yang keenam, wa idza mata fatba'hu, apabila ia meninggal maka iringilah jenazahnya. Ya Pak. Jadi ada 6 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan interaksi manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia mempunyai hak, ya, orang muslim mempunyai hak atas muslim lainnya. Kita bahas ya Pak, satu persatu. Yang pertama tadi, idza laqitahu fasallim alaih, jika engkau bertemu ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Jadi ini sangat dianjurkan ketika kita bertemu mengucapkan salam. Ini kelihatannya memang sepele, tapi ini termasuk syariat karena mempunyai nilai yang sangat besar. Orang yang mengucapkan salam tentu akan mendapatkan doa kembali, Pak. Karena assalamualaikum hakikatnya doa, ya. Dan dia akan mendapatkan jawaban yang seharusnya ia terima. Yang mengucapkan itu wajib apa enggak, Pak? Nah, ketemu nih sama Pak Eri nih, ketemu. Saya wajib mengucapin salam enggak? Wajib. Ya. Yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Jadi kalau enggak ucapan salam enggak dosa, cuma rugi, Pak. Rugi. Dan yang menjawab hukumnya wajib, baru ini. Jadi interaksi saling mendoakan, Pak. Ini indahnya Islam itu, Pak. Di mana ucapan assalamualaikum itu memiliki nilai religius yang dalam. Ketika seseorang mengucapkan, sebenarnya mereka menginginkan kedamaian, menginginkan keselamatan dan keberkahan Allah. Inilah orang yang disapa ini adalah tanda kasih sayang dan kebaikan. Ya, ucapan assalamualaikum adalah cara kita, cara umat Islam menyapa satu sama lain dalam berbagai konteks. Selain bertemu kita ngucapin, juga ketika berpisah. Apalagi nulis di WA itu biasanya kan gitu. Mau ada apa, ngechat assalamualaikum. Nah, itu semua adalah bentuk daripada interaksi sesama manusia. Lalu jawaban umum atas assalamualaikum adalah waalaikumsalam. Dapat berapa itu nilainya, Pak? Karena ada 3 nih poinnya ini. Kalau cukup waalaikumsalam maka nilainya 10. Cuman kita nggak tahu nih satuan 10-nya itu satuannya apa gitu. 10 ton, 10 kilo, kita nggak tahu. Pokoknya dikatakan Nabi 10. Waalaikumsalam warahmatullah.
20. Tambahin wabarakatuh jadi 30. Nah ini kalau mau sempurna ketika kita menjawab salam, yaitu Pak komplit Pak, dapat 30 kebaikan. Ya. Assalamualaikum sendiri mempunyai makna apa Pak? Artinya ya, semoga keselamatan atas kamu. Sebab banyak orang mengatakan assalamualaikum tapi nggak ngerti maknanya Pak. Ya. Maka perlu kita perdalam, kita harus ketahui bahwa makna atau arti daripada assalamualaikum adalah semoga keselamatan terlimpah kepadamu. Sementara dijawab kalau bisa komplit, yaitu semoga Allah juga melimpahkan keselamatan, terus rahmat dan keberkahan, ya. Wabarakatuh ya, keberkahan. Ya, tentu kalimat salam ini tidak hanya memiliki arti yang indah, tapi juga baik. Sebab ini akan menimbulkan ketika seseorang kita bertemu itu sangat dimungkinkan akan mencairkan suasana itu. Sehingga kita kalau cair dalam bergaulan, dalam berinteraksi menjadi nggak kaku kan Pak, enak itu. Assalamualaikum. Itu bisa mencairkan suasana. Nah kemudian Rasulullah sendiri senantiasa menganjurkan memberikan salam itu tidak hanya kepada yang kita kenal, tapi juga kepada yang tidak kenal. Hal itu tertuang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Pak. Beliau bersabda, tut'imut ta'am wa taqra'us salam, ya. Memberi makan dan mengucapkan salam. Alaman arafta wa man lam ta'rif, ya, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal, ya. Maka yang dikenal maupun nggak kenal kita ucapkan salam saja, kita husnuzon aja. Makanya dalam pergaulan kita itu, kita tuh sebenarnya tidak boleh mendiamkan temannya Pak, tidak boleh mendiamkan saudaranya. Karena kalau diem-diem, kapan kita mau mengucapkan salam? Padahal salam tadi pahalanya sangat besar. Tapi ternyata kata Rasulullah boleh mendiamkan saudaranya, cuman dibatasin sampai berapa? 3 hari. Betul, sampai 3 hari saja Pak. Ya mungkin watak manusia, karakter manusia, kadang-kadang kita juga jengkel, kesel gitu ya. Ini Pak Eri nggak ngasih teh gitu. Dalam suatu hadis, saya bacakan dulu. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam, ya, tidak halal itu. Jadi sebelum 3 hari 3 malam harus dihalalkan. Mereka bertemu, lalu seseorang yang satu berpaling dan satu lagi juga berpaling. Maka keduanya yang lebih baik adalah yang mengucapkan salam dahulu.
Jadi kalau ada seseorang itu sedang diam-diaman sampai 3 hari dan salah satu mengucapkan duluan, itu dikatakan oleh Rasulullah menjadi yang lebih utama. Lebih baik itu mendahului mengucapkan salam. Dan begitu juga ketika seseorang mengucapkan salam, itu ada adab-adabnya, ada etikanya. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah salam diucapkan kepada dari yang muda kepada yang lebih tua. Ini etika, Pak. Kemudian yang berjalan kepada yang duduk. Kemudian yang sedikit kepada yang banyak. Dan yang terakhir, yang naik kendaraan dengan yang berjalan. Jadi ternyata kelihatan ucapan salam ini sepertinya sepele gitu, Pak. Tapi tetap diajarin dengan adab, dengan etika. Yang muda menyapa dulu dengan yang lebih tua. Kemudian yang berjalan menyapa dulu yang sedang duduk, dan selanjutnya. Dan ucapan salam ini Bapak sudah tahu hadiahnya orang yang mengucapkan salam duluan. Ini ada kisah ini, Pak. Dulu Umar bin Khattab itu pernah kesel itu. Hatinya kesel sama sahabatnya Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab itu mengadu kepada Rasulullah. Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku mengungkapkan keresahan hatiku apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan lembut Rasulullah menjawab, damaikanlah hatimu sahabatku, lalu teruskan maksud hatimu. Maka setelah Umar bin Khattab tenang, dia menyampaikan, wahai Rasulullah, Abu Bakar ketika bertemu dengan saya itu selalu mendiamkan, tidak mau mengucapkan salam. Apakah yang beliau lakukan sebenarnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, oh begitu. Maka untuk mengklirkan suasana, Abu Bakar dipanggil. Maka ketika setelah bertemu, Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, apa benar engkau mendiamkan sahabatmu Umar bin Khattab, tidak mau mendahului ucapan salam kepada Umar bin Khattab? Ya benar ya Rasulullah, karena aku pernah mendengar engkau bersabda bahwa siapa yang mendahului ucapan salam maka akan dibangunkan istana di surga. Maka mendengar ucapan itu Umar bin Khattab tersungguk, nangis, Pak. Karena betapa hatinya Abu Bakar itu untuk memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab yang sebelumnya tidak tahu bahwa ada keutamaan ketika orang mendahului mengucapkan salam. Dan ini pas Umar yang lebih muda daripada Abu Bakar mengucapkan salam duluan. Hanya mengucapkan salam
janji Rasulullah apa? Allah akan memberikan istana di surga. Gimana kira-kira? Tawaran yang ringan ya Pak ya. Ini 6 ini saya kira perkaranya nggak terlalu berat semuanya nih. Insya Allah bisa dilakukan. Yang kedua yaitu wa idza ta'aka fa'ajibhu. Apabila engkau mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini yang dimaksud mengundang yaitu mengundang kebaikan, Pak. Kalau karaoke, diundang karaoke kira-kira gimana, Pak? Pak Heri ketawa, datang nggak Pak? Karaoke nih Pak. Ya. Jadi undangan ini wajib ini ya, wajib dipenuhi undangannya jika tidak ada halangan. Halangannya kan banyak. Seperti tadi saya katakan kepada Pak Tato, kemarin undang saya, tapi karena pas berbarengan dan memang kalau hari Sabtu Minggu saya itu banyak kerjaan. Nah itu. Tapi saya tetap konfir sama Pak Tato ya, Pak Tato ya. Nggak apa-apa. Jadi diusahakan sebisa mungkin untuk memenuhi undangan, karena ini salah satu kewajiban hak muslim kepada muslim lainnya. Ini karena akan membuat orang yang mengundang ini, terutama di pernikahan ini ya, ini akan membuat paling tidak yang mengundang senang kalau didatangin ya Pak ya. Jadi nanti kalau Pak Anto menikahkan anaknya, diundang, didatengin, kan seneng Pak, seneng. Nah tapi jangan dilupakan ketika kita diundang, kita harus ngapain Pak? Jangan nungguin di depan kambing guling Pak. Yang utama apa Pak? Kita menghadiri pernikahan itu mendoakan Pak. Itu mendoakan kepada pengantin. Iya. Irfan sih pakai di es krim depan ya. Jadi mendoakan kepada pengantinnya itu yang paling afdol itu. Doanya ada yang tahu? Iya, apa Mas Yul? Sakinah mawadah warahmah. Itu rawahul Julianto. Ini rawal Muslim ini Tirmizi. Ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jami'a bainakum fi khair. Itu doanya pendek kan? Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua, ini pengantin laki-laki dan perempuan, fi khair, dalam kebaikan. Itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ya itulah perlunya diundang, menghadiri undangan itu, yaitu untuk menyenangkan yang mengundang dan memberikan doa. Kemudian yang ketiga, wa idza istansahaka fansahhu. Dan apabila engkau dimintai nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Ini juga masalah nasihat. Ini nasihat yang baik, bukan curhat Pak, tapi nasihat. Karena kalau nasihat ini apa ya, lebih ke positif itu Pak ya. Sedangkan curhat lebih ke negatif. Makanya agama itu nasihat, adinul nasihat, kata Rasulullah gitu. Maka siapa yang minta nasihat, berikanlah nasihat sesuai dengan kemampuan. Karena
tidak semua orang bisa menasehati, Pak. Maka dibutuhkan ilmu untuk bisa memberikan nasihat. Nah, kemudian yang keempat yaitu wa idza atasa fahamidallahu fasamikhu. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Jawabannya apa, Pak? Saya bersin nih, wajib alhamdulillah. Terus sampean jawab apa? Yarhamukallah. Ini kelihatannya kan sepele, tapi jangan disepelekan. Ini maknanya doa ini. Yarhamukallah itu. Dan yang bersin tadi ketika mendengar ada yang menjawab apa? Mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itulah, dihafalin, Pak. Ini saling mendoakan. Inilah indahnya Islam itu, Pak. Ya. Jadi terdapat manfaat yang sangat besar ketika seseorang muslim itu bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dijawab yarhamukallah. Yang bersin mengucapkan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini saya bacakan. Di hadisnya ada, Pak, dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, itu artinya gitu. Dan hendaklah saudaranya menjawab atau mendoakan dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Itu. Terus kembali lagi yang bersin tadi, apabila ia mengucapkan yarhamukallah, adalah ia orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tolong yang belum hafal dihafalin, Pak. Semua Pak, ada kebaikan. Ini perkataan yang kadang-kadang boleh dibilang sepele, tapi ternyata maknanya sangat dalam sekali. Ya. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Selain daripada bersin, karena bersin itu sesuatu yang disukai oleh Allah, Pak. Nah, ya. Sesuatu yang disukai oleh Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersin. Ini soalnya kalau dalam konteks agama ini bersin yang dicintai Allah, tapi kalau konteksnya medis apa, Pak, bersin? Mengeluarkan penyakit. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Ini. Jadi menguap itu dalam agama dibenci, Pak. Kalau dalam medis katanya kekurangan oksigen. Ya. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Karena Allah cinta itu. Maka bagi kaum muslim yang mendengarnya patut membaca yarhamukallah. Nah. Terus kemudian adapun yang menguap, ia termasuk perbuatan setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, ini hendaknya ia menahan sekuatnya. Jika tidak bisa, maka ditutupin. Itu, Pak. Hadis riwayat Bukhari.
Kenapa kita diperintah untuk menahan atau menutupin? Karena ketika seseorang itu menguap, maka setan tertawa, Pak. Ya, kita kan nggak senang melihat musuh kita tertawa. Ya. Maka sebisa mungkin kita tahan, kalau nggak kuat kita tutupin. Nah, itulah di antara bersin dan menguap. Adapun dalam bersin pun juga Rasulullah mengajarkan adabnya, Pak. Ada adabnya itu dalam bersin itu. Kalau Rasulullah mengajarkan itu kalau bersin, bahwasanya Rasulullah menutup wajahnya dengan satu tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Jadi jangan digeber. Bersin malah digeber. Memang enak, Pak. Bersin digeber itu enak. Tapi kalau kita mau mencontoh Rasulullah, ini dalam satu riwayat Imam Ahmad, Hakim dan Abu Dawud serta Tirmizi, bahwa Rasulullah SAW ketika bersin, beliau menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Nah, itulah tadi yang keempat mengenai bersin. Jadi sambil saling mendoakan ketika bersin. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila ia sakit maka jenguklah. Ini yang kadang memang kita suka lupa ya, ada teman saudara kita yang sakit, lupa. Kemarin Pak DKM sakit, saya bilang mau jenguk, beliau sudah kesini, telat, Pak. Padahal di dalam menjenguk orang sakit itu ada keutamaannya. Ya, ketika kita menjenguk di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang menaungin orang yang menjenguk itu sampai sore hari. Apabila kita menjenguk sore hari, maka 70.000 malaikat menaungi kita sampai pagi hari. Gimana nih, Pak? Ya, kan luar biasa ini, Pak. Kita dinaungin oleh malaikat sebanyak 70 malaikat. Kita bacakan hadisnya, Pak. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain pada pagi hari, melainkan 70.000 malaikat akan bersolawat. Malaikat bersolawat itu artinya mendoakan ampunan, mendoakan ampunan baginya sampai sore hari. Ini kalau pagi orang menjenguk orang sakit. Jika menjenguk pada sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersolawat baginya sampai pagi hari. Dia pun berhak untuk memiliki buah-buahan yang dipetik di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi itulah ada keutamaan yang boleh jadi kita belum tahu, ternyata ada keutamaan ketika kita menjenguk orang sakit. Tidak harus di rumah sakit, di rumah pun kalau ada kesempatan saudara kita yang sakit, kita usahakan untuk bisa menjenguk orang sakit. Ya. Dan kalau bisa ya jangan menjenguk aja, Pak. Bawakanlah buah-buahan gitu ya, Pak ya. Dan kemudian yang terakhir, wa idza mata fan bahu, apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Jadi kita harus mempunyai rasa empati kepada saudara kita, teman kita ketika ia meninggal.
dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ikut minimal menyolatkan, Pak. Dan lebih sempurna kalau kita mengiringi jenazahnya sampai pemakaman. Karena dengan menyolatkan dan mengiringi jenazah sampai pemakaman akan mendapatkan pahala sebesar berapa? Dua kirot. 2 kirot, Pak. Maka sahabat bertanya, 2 kirot itu apa maksudnya? Yaitu sebesar gunung Uhud. Kalau menyolatkan doang dapat 1 kirot. Kalau sampai mengiringi ke pemakaman mendapatkan 2 kirot. Jadi itulah kita usahakan ketika tidak ada halangan, ya kita bisa ikut menyolatkan dan mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyaksikan menghadiri jenazah sampai mensolatkan, maka ia akan mendapat pahala 1 kirot. Ya. Dan siapa yang menghadirinya sampai ke pemakaman, maka ia akan mendapat 2 kirot. Maka bertanya sahabat, apakah 2 kirot itu? Rasulullah menjawab, 2 kirot sebesar 2 gunung yang sangat besar, laksana gunung Uhud. Nah, bagi yang pernah pergi ke Tanah Suci tentu akan melihat betapa besarnya gunung Uhud itu. Ya, Pak Anto ya. Di masjid apa itu, Pak? Lupa saya. Ya, dikasih tahu sama pemandunya itu namanya gunung Uhud. Sangat besar sekali. Nah, itulah ada keutamaan yang ketika kita ikut menyolatkan dan mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman mendapatkan pahala yang sangat besar, diumpamakan seperti 2 kirot, yaitu sebesar gunung Uhud. Nah, saya kira itu aja 6 perkara tadi, yaitu kita manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan lainnya dan tentu mempunyai hak, ya, mempunyai kewajiban, sehingga kita dikatakan, Rasulullah mengatakan bahwa hakul muslim alal muslimin situn, ada 6 perkara hak orang muslim kepada muslim lainnya. Di antaranya tadi yang pertama memberi salam, yang kedua memenuhi undangan, yang ketiga menasehati, yang keempat bersin, yang kelima menjenguk orang sakit, yang keenam mengiringi jenazah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan para jamaah semuanya. Kita tutup atau masih ada? Silakan, Pak. Orang yang salam itu kan saya pernah dengar itu sesama muslim lah. Iya, iya. Itu dalilnya apa tuh, Pak? Soalnya kalau misalnya kita nggak tahu, wassalamualaikum gitu, karena itu non muslim. Non muslim, ya. Terus yang kedua, mendengar orang bersin. Balik lagi, kalau dia muslim atau non muslim kan, dia bersin kita, ya maaf kawan. Iya. Benar dia. Iya. Gimana tuh, Pak? Ya, ini dalilnya adalah hakul muslim alal muslimin, Pak, kepada muslim dengan muslim lainnya. Nah, Kita kan nggak tahu ya. nggak tahu kan? Tadi dikatakan kamu ucapan salam baik yang kamu kenal atau yang tidak kenal. Kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita husnuzon, Pak. Husnuzon. Kalau misalnya boleh kita mengucapkan salam dengan muslim, tapi tidak usah dengan barang makhluk. Ayat assalamualaikum kan sifatnya salam aja.
Iya. Tidak dengan menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Kalau kita tahu persis, sebaiknya komplit. Tapi kalau kita nggak tahu, kita cukup assalamualaikum. Ketika Aisyah itu ada orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum, itu dikisahkan jawabannya cuma alaikum, alaikum gitu aja. Kamu juga. Tapi bukan assalamualaikum ya orang Yahudi itu, tapi apa ya? Jadi artinya saya lupa Arabnya, artinya itu mati kamu. Tapi seperti assalamualaikum perkataannya itu gitu. Maka dijawab alaikum. Kamu juga gitu. Jadi kalau kita tahu Pak ya, tahu persis orangnya itu non muslim, ya itu tadi cukup aja assalamualaikum. Nggak apa-apa karena Nabi bilang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Kan kita nggak tahu dia muslim apa enggak gitu. Tapi kalau kita tahu pasti sebaiknya komplit itu lebih bagus. Tadi yang kedua apa Pak? Bersin ya. Ya sama Pak. Kalau non muslim kira-kira mau jawab enggak? Kita bersin alhamdulillah. Orang non muslimnya kira-kira jawab apa enggak? Enggak tahu, pasti enggak tahu Pak. Enggak akan dia akan berkata yarhamukallah gitu. Jadi kalau ngebedainnya begitu dia bersin terus alhamdulillah, baru kita jawab. Iya, iya. Jawab aja Pak, enggak apa-apa Pak. Karena kan itu ujungnya kan supaya mendapat petunjuk Pak. Doanya begitu. Saya sering nggak assalamualaikum, nggak tahu sama dia muslim atau bukan, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Dia jawab dengan apa? Ya justru itu assalamualaikum kan tadi saya katakan bisa mencairkan suasana Pak. Jadi gampang untuk berinteraksi. Tujuannya assalamualaikum jelas yaitu apa? Sebenarnya kan pengen damai, pengen tenang gitu. Dia jawab juga Pak. Bukan orang muslim. Ya nggak apa-apa udah. Udah jadi bahasa pergaulan soalnya. Iya. Yang lucu kalau lagi sholat orang bersin, Kaget ini. Kalau itu lagi ngomong apa? orang bersin lagi sholat. Iya. Sebelahnya nggak bagus sekali. Nah ini Kalau lagi sholat nggak boleh Pak, nggak boleh, orang muslim juga nggak boleh. nggak boleh, nggak boleh. Iya, kata bacaannya. Yang bersin nggak boleh, yang jawab juga nggak boleh kalau lagi sholat. Sama itu tadi satu Pak. Kalau muak itu nggak boleh. Tahan. Nguap itu kan ya, nguap itu kan tadi dari setan. Makanya dianjurkan untuk menahan Pak. Kalau ciri orang mau ngantuk kan boleh Pak. Ya itu tadi makanya saya katakan dari segi agama, ya itu dibenci Allah. Dari segi medis karena kekurangan oksigen kan gitu. Jadi sebisa mungkin mau tidur nggak usah ngantuk, langsung tidur aja. Ya nguap gimana kita bisa nahan nggak? Maka kalau bisa nahan ditahan. Itu kan ciri-ciri orang ngantuk Pak. Iya, iya. Kalau orang yaudah kamu istirahat dulu deh, karena dia udah muak. Gitu. Iya. Ya makanya nguapnya itu nggak apa-apa, cuman ditahan gitu loh. Kalau nggak bisa ditahan ditutupin, itu aja kok. Tapi kalau bersin jangan ditahan. Nah kalau bersin jangan ditahan, tapi jangan dikeraskan. Kenapa disebutkan alhamdulillah karena saat bersin semua anggota tubuh kita berhenti. Ya betul Pak. Dan itu pasti merem Pak. Berhenti sehingga begitu kita balik lagi hidup, Alhamdulillah gitu ya. Baik ya, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.